Jadi pengumuman SBMPTN kemarin, yang tanggal 14 kemarin itu, gue gak lulus guys. Jadi Sekarang guys, kembali again with Dada Lydia. Oke, di video kali ini gue pengen terusin video yang sebelumnya, yang pengumuman SBMPTN. Itu seperti apa hasilnya, karena banyak banget yang excited untuk nunggu hasilnya. Mungkin teman-teman deket gue udah pada tahu kali ya hasilnya, karena teman-teman deket pada nanya, dan teman-teman online pasti nggak tahu kan. Nah makanya subscribe dulu supaya tahu, oke? Dan udah tahu dong pastinya karena udah dari judul video ini. Jadi pengumuman SBMPTN kemarin, yang tanggal 14 kemarin itu, gue gak lulus guys. Jadi gue gak diterima di UNESA SBMPTN tahun 2020. Jujur sedih banget, karena dua kali ditolak UNESA. Yang pertama jalur SNMPTN. Puji Tuhan gue dapet jalur SNMPTN dulu tuh kelas 3 semester 2 itu dapat kuota jalur SNMPTN. Itu juga mujizat juga ya gue dapet SNMPTN, karena di awal gue ngerasa kayaknya nggak dapet deh, karena nilai gue waktu UTS kelas 3 kemarin itu sempet turun. Jadi itu yang gue pikir kayaknya nggak dapet, tapi ternyata puji Tuhan gue dapet kuota SNMPTN-nya. Dan waktu dapet itu gue pilih UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Kenapa gue ambil ke Surabaya? Dan banyak juga teman-teman gue pada bilang, lu jauh banget tuh ambil ke Surabaya, lu ngapain di sana, lu nggak kos sendiri bisa lo, dan bla 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 bla. Ya, tujuan pertama kenapa gue ngambil Surabaya, karena gue pengen merintis gereja di sana. Gue pengen bantu ikut terlibat dalam pelayanan perintisan di gereja di Surabaya. Makanya itu goal, point of view-nya gue ambil kuliah di Surabaya. Nah, kenapa gue ambil UNESA? Karena kan di Surabaya kan banyak banget kan universitas negeri yang bagus-bagus, dan bagus-bagus pasti juga nilainya juga bagus-bagus kan. Dan gue realistis aja gitu nilai gue. Oh, kalau gue masuk PTN ini tapi nilai gue nggak cukup nih, otomatis kan pasti dong nggak lolos. Jadi ngambil PTN yang sesuai sama nilai kita. Dan gue lihat UNESA tuh bagus, dan nilai gue juga kayaknya mengumpuni pas lah untuk masuk ke sana. Dan setelah gue teliti, gue cari-cari, oh UNESA itu banyak keunggulannya. Dan salah satunya gue kenapa ambil UNESA, karena UKT-nya nggak terlalu tinggi dari PTN-PTN yang lain gitu kan. Waktu SNMPTN, waktu pengumumannya kapan nih gue lupa. Itu kayaknya bulan April deh, 10 April kayaknya ya. Itu pengumuman SNMPTN sorry. Dan waktu dibuka jeng tidak lulus, dinyatakan tidak lulus masuk SNMPTN. Nah jujur di SNMPTN itu gue bener-bener berharap banget ya. Di SNMPTN itu gue bener-bener berharap gue lulus, karena dulu gue waktu pemikirannya gak mau SBMPTN, karena kan sebelum adanya pandemik ini kan SBMPTN kan ada 2 jalur kan, Sosum sama Saintek. Sedangkan judul status saya di SMA adalah anak IPA, tapi kemampuan saya tuh IPS. Jadi waktu SBMPTN tuh otomatis saya kan harus pilih Sosum kan, karena saya mau ambil jurusan yang IPS, karena di IPA nggak ada yang sesuai sama saya. Ya itu udah berlalu lah, kenapa saya mau ngambil IPA ya, udah berlalu. Nah karena itu gue pikir, oh gue harus bener-bener nih SNMPTN harus lulus, karena gue nggak mau SBMPTN harus belajar lagi dari awal. Bayangin Sosum kan pelajaran IPS kan, kayak geografi, astronomi, ekonomi. Ekonomi masih mending lah, waktu SMA kelas 10 gue belajar. Dan waktu di SMA juga gue 2 kali pernah ikut lomba ekonomi, OSN ekonomi. Ya walaupun gak menang, tapi pernah mengikuti dan pernah belajar ekonomi itu kayak gimana. Tapi kan di luar ekonomi kayak astronomi, geografi, sosiologi itu kan gak belajar kan. Nah kalau gue ambil SBMPTN Sosum kan otomatis gue harus belajar itu dari awal, sedangkan waktu cuma beberapa bulan doang. Dan itu yang bikin dulu pemikiran gue kayak, oh gue gak mau SBMPTN. Ternyata waktu pengumuman SNMPTN ya hasilnya tidak dinyatakan lulus. Dan sedih banget, jujur sedih banget. 3 hari setelah pengumuman itu bener-bener kayak ngedown, kok sedih banget, kayak nyesel. Apa salah ya gue ngambil PTN ini atau jurusan ini.
Tapi oke, udah berlalu, harus bangkit lagi karena kan SBMPTN bentar lagi dong. Dan waktu SBMPTN sebentar lagi, kira-kira 3 bulanan ya, atau 2 bulanan, barulah merebak pandemi ini kan. Sehingga banyak perubahan dari LTMPT-nya, kayak SBMPTN-nya cuma UTBK doang, UTBK-nya cuma TPS doang maksudnya. Yang sebelumnya kan UTBK harusnya ada Saintek sama Sosum, tapi karena pandemi ini adanya TPS doang TPS doang. Dan lumayan seneng sih karena UTBK-nya kan berkurang kan, jadi kayak cuma belajar TPS doang, cuma belajar kayak soal-soal logika dan lain-lain. Dari situ ya kesempatan gitu kan, SBMPTN ini tahun 2020 ini kan tahun spesial ya karena nggak ada UN, nggak ada graduation, terus masuk kuliah juga cuma pakai TPS doang, jadi tahun spesial. Dan benar-benar memanfaatin waktu beberapa bulan untuk SBMPTN itu benar-benar belajar, fokus segala macam kan. Cuma sebulan mendekati, yaitu ada sesuatu sehingga belajar itu kurang konsisten. Waktu di awal-awal, atau kan sebelum 3 bulan waktu mau menuju SBMPTN kan belajar terus kan sebulan full. Nah, bulan kedua itu mulai agak turun karena ada sesuatu hal. Dan saya ngerasa itu salah, karena harusnya kan benar-benar belajarnya untuk SBMPTN kan. Cuma ya karena waktu itu ada sesuatu, jadi belajarnya ngaret, kadang-kadang belajar, kadang-kadang enggak. Tapi di situ ya berdoa, karena waktu itu waktu SNMPTN gak dapet kan, saya ngedown banget kan, gue ngedown banget tuh. Dan itu saya berdoa tuh, kalau misalnya Tuhan, kalau SNMPTN gak dapet, SBMPTN harus dapet. Dan itu saya benar-benar berdoa supaya SBMPTN dapet, karena kan kalau SBMPTN gak dapet kan mandiri kan. Dan mandiri itu ya mungkin orang-orang pada mikir kalau mandiri itu mahal kan, kayak uang pangkalnya, uang pangkal itu pasti minimal 20-30 jutaan, belum UKT-nya kan. Kalau SBMPTN atau SNMPTN kan itu UKT-nya standar gitu, dan gak ada uang pangkal. Di situ saya mikir kalau gak dapet SBMPTN saya nggak bisa kuliah karena mandiri itu mahal. Dan untuk kondisi sekarang ini belum bisa ambil mandiri kalau saya kuliah lewat jalur mandiri. Dan ternyata waktu SBMPTN kemarin pengumuman saya buka, hasilnya tidak lulus. Dan ya sedih banget, pasti sedih banget lah, kayak ngedown dan berpikir juga kayak kok SBMPTN gak dapet, berarti gue sebodoh itu ya gak dapet itu kan. Sempat mikir kayak gitu, kayak bener-bener sedih, terus gue harus ngapain itu kan. Karena ya tadi di awal gue pikir kayaknya gue gak bakal ambil mandiri karena mahal dan sebagainya kan. Itu bener-bener kayak mikir keras, gimana ya, apa dong, harus gimana dong. Nangis pasti di kamar nggak mungkin dong di depan umum kan. Dan oke, menenangkan pikiran, cari-cari. Dan makanya gue baru bisa upload video sekarang, karena menenangkan pikiran, cari-cari apa yang harus dilakuin. Dan ternyata waktu kemarin gue sempat searching, kan gue mau coba cari beasiswa gitu kan, di kayak biasa Instagram kan punya akun-akun kayak info beasiswa dan lain-lain. Terus itu gue cari, gue daftarin semuanya yang menurut gue bisa, gue masukin, gue daftarin aja. Karena ya tadi mungkin secara emosional kali ya, karena benar-benar lagi down dan gak tahu harus ngapain, dan yang penting kuliah tahun ini. Dan sempat berpikir juga kalau misalnya gak bisa mandiri kan gap year tahun depan, atau enggak kerja dulu. Cuma waktu gue liat video dari KIP Mendikbud, ada mas-mas itu bikin video tentang KIP kuliah segala macam, dan gue tonton. Dan di terakhir dia yang bilang kalau bisa kuliah tahun ini harus kuliah gitu kan. Karena oke lah kita ngomong gap year tahun depan, tapi itu ada plus minusnya kan. Dan ada lagi banyak kata-kata yang dia bikin, oh benar, jangan cuma karena biaya kita jadi gak kuliah. Sebenarnya banyak cara kan, banyak cara. Di situ oke, gue mulai kayak berpikir gimana ya caranya, coba cari-cari. Dan ternyata waktu gue buka UPN Surabaya itu gue lihat jalur mandinya seperti apa,
gue buka formulir ketentuannya, dan ternyata uang pangkalnya itu bisa ditentuin sendiri, dan dia dari 0 rupiah sampai ke 90 juta paling mahal. Dan itu kayak wow, 0 rupiah bisa ditentuin diri sendiri. Dan itu gue langsung cari nomor humasnya, gue chat malam-malam juga, tengah malam waktu itu, dapat waktu itu, langsung gue chat dan masih dibales guys sama humasnya guys. Berarti wow, ini mungkin jalan. Dan waktu gue ngechat gimana UKT-nya gimana segala macam, dan itu sama kayak SBMPTN. Jadi cuma bedanya kita kan kalau mandiri kan bayar formulir kan, jadi bayar formulir untuk daftar mandiri ya, walaupun lumayan lah kalau bisa dibilang harga formulirnya, dan UKT-nya tuh tetap sama kayak SBMPTN tahun kemarin. Dan uang pangkalnya itu kan dari 0 sampai 90 juta rupiah kan, bisa ditentuin diri sendiri. Dan itu kayak wow, wah beneran nih gitu kan. Gue sampai tanya dong ke humasnya, kak beneran nih bisa tentuin diri sendiri? Sorry terlalu semangat denger infonya, sampai gue ngomong kayak begitu, dan dia bilang iya tuh bisa tentuin diri sendiri. Tapi kalau UKT kan dari setiap PTN kan, itu kayak wow, apakah ini jalan untuk saya bisa kuliah kan ke Surabaya. Tapi gue langsung daftar kan, gue komunikasi dulu sama orang tua, musyawarin dulu gimananya. Dan kemarin mama gue bilang, ya coba aja dulu daftar, nanti kita tinggal lihat hasilnya gimana gitu kan. Dan ini benar-benar jalan terakhir untuk masuk kuliah, karena kan cuma 3 jalur doang kan, kayak SNMPTN, SBMPTN, mandiri sama SBMPN yang kayak jalur daerah gitu, tapi udah lewat, sama tinggal mandiri ini gitu loh. Karena udah kalau nggak ada mandiri lagi udah selesai, tunggu tahun depan. Jadi benar-benar deh gue mau coba daftar di Mandiri UPN Jatim. Dan hari ini gue mau coba daftar. Untuk teman-teman semuanya bantuin doain supaya bisa masuk UPN Jatim. Dan untuk yang lihat video ini, untuk teman-teman semua yang sama kayak gue, yang coba untuk jalur mandiri juga dan sama-sama masuk UPN Jatim, jangan lupa komen supaya kita bisa temenan. Dan buat teman-teman lain juga yang nggak bisa ngambil mandiri juga, jangan patah semangat, terus cari. Kalau masih bisa cari atau keep kuliah atau beasiswa yang lain, atau kalau benar-benar nggak bisa tahun depan. Jadi harus benar-benar disiapkan dari sekarang. Udah benar-benar kalau tahun depan benar-benar mau kuliahnya tahun depan, harus disiapin dari sekarang. Apalagi untuk angkatan tahun 2021, tahun angkatan besok kan, tahun besok yang mau kuliah, itu benar-benar harus gimana ya? Gue ngomong gini bukan berarti gue nggak bener di skalanya, bukan. Karena sebenarnya kayak jujur gue di kelas dapat ranking 3 ya, ranking 3. Terus pernah ikut olimpiade, pernah ikut lomba lain-lain, dan itu nggak menjadi suatu kunci untuk kamu lulus PTN atau enggak. Jadi buat adik-adik angkatan tahun 2021 yang mau kuliah, entah mau kuliah ke PTN favorit ini, ke sini, kemanapun, itu benar-benar harus direncanain matang-matang. Kendalanya apa, kekurangan kamu apa dalam belajar, itu harus perlu kamu tingkatin. Dan karena kan tahun depan nggak who knows, itu gak ada yang tahu kalau tahun depan bakal terjadi apa, atau kembali seperti normal, saintek dan sosial seperti apa, kan kita nggak tahu. Jadi belajar dari kakak-kakak kalian yang sebelumnya, belajar benar-benar rencanain, matengin kalian masuk PTN apa, nilai apa yang perlu kalian tingkatin, dan pelajaran apa yang kalian udah kuasain nih, untuk cari pelajaran yang nggak kalian kuasain gitu. Semangat terus buat teman-teman yang sama kayak gue yang SNMPTN gak dapet, SBMPTN gak dapet, dan tinggal mandiri kunci satu-satunya. Kita sama-sama berdoa, sama-sama fighting guys, untuk terus usaha biar kuliah tahun ini. Oke guys. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang udah nonton video gue. Jangan lupa di subscribe, di like, di share ke semua teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian sama kayak gue dan ngedown juga tapi gak tahu harus lakuin. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.